Halo Ibu Guru dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Angga Nobel Sumaremare. Saya dari kelas 11 IPA 1 SMA Negeri 17 Medan. Di video kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai materi kimia kelas 11, yaitu sistem koloid. Selamat menyaksikan. Sistem koloid oleh Angga Nobel Sumaremare, 11 IPA 1 SMA Negeri 17 Medan. Topik yang akan kita bahas, yang pertama itu pengertian koloid, yang kedua jenis-jenis koloid, yang ketiga sifat koloid, yang keempat pembuatan koloid, dan terakhir yang kelima manfaat koloid dalam kehidupan. Kita masuk ke topik yang pertama, pengertian koloid. Koloid merupakan campuran antara dua zat yang memiliki perbedaan fase dengan partikel terdispersinya atau terlarut yang tersebar merata di dalam fase pendispersi atau pelarut. Koloid termasuk dalam campuran yang metastabil, artinya campuran ini seolah-olah stabil tetapi akan memisah dalam waktu tertentu. Ukuran partikel koloid berada di antara larutan dan suspensi, yaitu sekitar 1-100 cm. Yang kedua, kita masuk ke dalam jenis-jenis koloid. Jenis koloid yang pertama yaitu adalah aerosol padat. Jenis koloid ini terbentuk dari fase terdispersi berupa padatan dan fase pendispersinya berupa gas. Contohnya seperti asap dan debu. Yang kedua adalah aerosol cair. Jenis koloid ini terbentuk dari fase terdispersi berupa cairan dan fase pendispersinya berupa gas. Contohnya seperti kabut, awan, dan hairspray. Adapun jenis yang ketiga yaitu sol. Jenis koloid ini terbentuk dari fase terdispersi berupa padatan dan fase pendispersinya berupa cairan. Contohnya seperti sol emas, tinta, dan cat. Jenis yang keempat ada sol padat. Jenis koloid ini terbentuk dari fase terdispersi berupa padatan dan fase pendispersinya juga padatan. Contohnya yaitu gelas atau kaca berwarna dan intan hitam. Selanjutnya masih di jenis-jenis koloid. Jenis yang kelima ada emulsi. Jenis koloid ini terbentuk dari fase terdispersi berupa cairan dan fase pendispersinya juga cairan. Contohnya seperti susu, santan, dan minyak ikan. Jenis yang keenam ada emulsi padat. Jenis koloid ini terbentuk dari fase terdispersi berupa cairan dan fase pendispersinya berupa padatan. Contohnya seperti mutiara, keju, dan jelly. Kemudian jenis yang ketujuh ada buih. Jenis koloid ini terbentuk dari fase terdispersi berupa gas dan fase pendispersinya berupa cairan. Contohnya seperti buih sabun dan krim kocok. Kemudian buih padat. Jenis koloid yang satu ini terbentuk dari fase terdispersi berupa gas dan fase pendispersinya berupa padatan. Contohnya seperti karet busa dan batu apung. Kemudian masih di jenis koloid. Jenis koloid yang terakhir adalah gel. Gel merupakan jenis koloid yang terbentuk dari campuran zat padat dan zat cair. Gel terbentuk karena fase terdispersi mampu mengadsorpsi medium pendispersinya. Contoh gel adalah agar-agar, lem kanji, selai, gelatin, gel sabun, dan gel silika. Berdasarkan sifat elastisitasnya, gel dibagi menjadi dua, yaitu gel elastis dan non-elastis. Kita masuk ke topik selanjutnya, yaitu adalah sifat koloid. Sifat koloid yang pertama itu adalah efek Tyndall. Efek Tyndall adalah gejala penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Ketika berkas cahaya kita arahkan ke partikel-partikel koloid, maka berkas sinar akan dihamburkan sehingga jejaknya dapat terlihat. Sifat ini ditemukan oleh John Tyndall, seorang ahli fisikawan Inggris pada tahun 1820 sampai 1893. Oleh karena itu, sifat penghamburan cahaya oleh koloid disebut juga sebagai efek Tyndall. Gejala efek Tyndall dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari juga loh, misalnya berkas sinar dari proyektor film di bioskop dan berkas cahaya lampu mobil pada malam hari yang berkabut. Ada lagi contohnya seperti mengapa langit berwarna biru, itu karena disebabkan oleh partikel koloid di udara yang menghamburkan cahaya matahari. Sifat koloid selanjutnya itu adalah, ini dia ilustrasi efek Tyndall. Ketika sumber cahaya kita arahkan kepada koloid, maka dia akan terlihat jejaknya, sedangkan pada larutan tidak,
karena pada larutan itu dia zatnya bersifat homogen, sedangkan pada koloid jika dilihat pada penyerang ultah dia maka bersifat heterogen. Selanjutnya kita masuk ke sifat yang kedua, yaitu adalah gerak Brown. Pada tahun 1827, seorang botanis asal Skotlandia bernama Robert Brown berhasil mengamati gerakan partikel koloid. Pengamatan itu membuktikan bahwa partikel koloid tidak pernah berada pada kondisi yang stasioner atau diam, melainkan akan bergerak dengan lintasan lurus dan arah yang tak menentu. Jika diamati melalui mikroskop ultra, gerakan partikel koloid berbentuk zigzag. Pergerakan inilah yang disebut gerak Brown. Semakin kecil ukuran partikel koloid, maka semakin cepat gerak Brown yang terjadi. Contoh gerak Brown ini bisa kita lihat sekilas pada saat partikel debu bergerak melewati celah jendela yang terkena sinar matahari. Jika diperhatikan sekilas, partikel debu tersebut akan senantiasa bergerak tanpa henti dan lintasannya berbentuk lurus. Sifat yang ketiga ada adsorpsi. Adsorpsi merupakan peristiwa menempelnya muatan di permukaan partikel-partikel koloid. Adsorpsi terjadi karena adanya kemampuan partikel-partikel koloid untuk menarik maupun ditempeli oleh partikel-partikel kecil. Kemampuan untuk menarik ini disebabkan adanya tegangan permukaan koloid yang cukup tinggi. Alhasil, ketika ada partikel kecil yang menempel ke koloid, partikel itu akan cenderung tidak mudah lepas atau tetap menempel. Nah, perlu teman-teman ingat bahwa sifat koloid itu adsorpsi menggunakan D dan bukan absorpsi menggunakan B. Jadi kita perlu hati-hati. Nah, di kehidupan sifat ini dipakai untuk pemutihan gula, untuk proses pewarnaan tekstil, dan untuk menjernihkan air. Lanjut sifat yang selanjutnya yaitu adalah elektroforesis. Nah, sifat ini itu adalah suatu metode yang bisa digunakan untuk memisahkan partikel koloid bermuatan menggunakan arus listrik. Jadi, hasil elektroforesis ini nantinya bisa kita gunakan untuk mengetahui jenis muatan dari si koloidnya. Sifat selanjutnya adalah sifat dialisis. Dialisis ini adalah proses pemisahan koloid dari ion-ion pengotornya. Nah, dialisisnya ini kita lakukan dengan cara mengalirkan cairan melalui membran semi-permeable yang berfungsinya sebagai penyaring. Kemudian sifat selanjutnya ada koagulasi koloid. Nah, koagulasi merupakan peristiwa menggumpalnya koloid membentuk endapan. Terjadinya koagulasi dipengaruhi oleh pemanasan, pendinginan, pengadukan, atau penambahan asam. Contoh koagulasi adalah saat kita menambahkan sedikit senyawa asam ke dalam susu. Akibat penambahan asam tersebut, susu akan mengalami penggumpalan membentuk suatu endapan. Nama lain koagulasi ini bisa juga disebut sebagai endapan. Nah, kita lanjut. Sifat koloid selanjutnya adalah koloid pelindung. Nah, ada beberapa koloid yang dia bersifat melindungi koloid lain supaya tidak mengalami koagulasi. Nah, koloid yang semacam inilah yang disebut sebagai koloid pelindung. Koloid ini sengaja dicampurkan atau ditambahkan ke dalam koloid lain untuk membentuk suatu kestabilan. Koloid pelindung ini membentuk lapisan di sekeliling partikel koloid yang lain sehingga dia melindungi muatan koloid tersebut. Tinta dan cat perlu diberi koloid pelindung agar cat yang ditambah koloid pelindung tidak mengalami koagulasi. Selanjutnya itu adalah sifat koloid yang terakhir, itu adalah koloid liofil dan liofob. Nah, koloid liofil merupakan koloid yang mampu mengabsorpsi cairan sehingga terbentuk selubung sekitar koloid. Contohnya itu adalah agar-agar, susu, sabun, dispersi tepung kanji, dan deterjen. Sedangkan koloid liofob itu dia merupakan koloid yang tidak mengabsorpsi cairan dengan syarat cairan tersebut harus bersifat netral atau tidak bermuatan sama sekali. Nah, kita masuk ke topik selanjutnya, yaitu adalah pembuatan koloid. Cara kondensasi. Nah, pembuatan koloid bisa dilakukan dengan cara yang pertama, yaitu cara kondensasi. Cara kondensasi merupakan cara untuk membentuk koloid melalui proses penggumpalan partikel larutan agar menjadi partikel koloid. Caranya bisa dilakukan yang pertama dengan reaksi pengendapan. Reaksi pengendapan dilakukan dengan cara mencampurkan larutan elektrolit agar dihasilkan endapan. Contohnya pada reaksi AgNO3 direaksikan dengan NaCl menghasilkan AgCl dan NaNO3. Kemudian selanjutnya bisa dilakukan dengan reaksi hidrolisis. Reaksi hidrolisis itu dilakukan dengan cara mencampurkan suatu zat dengan air. Contohnya AlCl3 dengan direaksikan dengan H2O sehingga menghasilkan AlOH3 dan HCl. Selanjutnya masih cara kondensasi, yaitu bisa dilakukan dengan reaksi redoks.
Ada juga dengan reaksi pergeseran. Contoh reaksi pergeseran ini bisa kita lihat pada proses pembuatan Sol AS2S3. Sol AS2S3 ini dibuat dengan cara mengalirkan gas H2S ke dalam larutan H3ASO3 encer pada suhu tertentu. Kemudian kita masih di pembuatan koloid. Nah, cara yang kedua itu adalah cara dispersi. Cara dispersi merupakan cara kebalikan dari cara kondensasi, yaitu dengan memperkecil partikel suspensi agar menjadi partikel koloid. Cara dispersi ini bisa dilakukan dengan beberapa metode seperti berikut ini. Seperti cara mekanik. Nah, pembuatan koloid dengan cara mekanik itu dilakukan menggunakan penggilingan atau penggerusan partikel suspensi. Dengan demikian, akan dihasilkan partikel yang lebih kecil dan lembut. Contoh pembuatan partikel dalam kehidupan sehari-hari itu seperti cara membuat gumpalan tawas yang sudah digiling akan membentuk koloid saat dicampurkan dengan air. Yang kedua, karbon dihaluskan dengan penggiling koloid juga agarnya kita masuk ke pembuatan koloid juga dengan cara peptisasi dari cara mendispersikannya. Nah, cara peptisasi itu adalah koloid bisa dibentuk dengan proses peptisasi, yaitu dengan menambahkan ion-ion sejenis sehingga partikel endapan akan mengalami pemecahan oleh zat-zat kimia. Adapun peptisasi itu adapun contoh peptisasi itu antara lain 1. Sol FeOH3 itu dipeptisasi oleh FeCl3. Kemudian sol nikel sulfur itu dipeptisasi oleh H2S, dan karet itu dia dipeptisasi oleh bensin. Selanjutnya dengan cara busur Braydig atau dengan mengalirkan listrik. Nah, cara busur Braydig itu dilakukan dengan mencelupkan dua kawat logam yang dialiri arus listrik ke dalam air. Dengan demikian, kawat tersebut akan membentuk partikel koloid berupa debu di dalam air. Cara yang terakhir itu cara ultrasonik. Pada prinsipnya sebenarnya cara ini hampir sama dengan cara mekanik. Hanya saja proses penghancuran partikel besarnya itu menggunakan gelombang ultrasonik. Selanjutnya kita masuk ke dalam manfaat koloid di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, manfaatnya itu ada banyak teman-teman. Kita lihat contohnya antara lain sebagai berikut. Nah, koloid itu biasa digunakan dalam industri kosmetik seperti pembuatan foundation, sampo, pembersih wajah, deodoran, dan pelembab badan. Dalam industri tekstil juga dipakai, itu dia dimanfaatkan dalam bentuk sol untuk membuat warna pakaian. Nah, di dalam industri farmasi juga dipakai untuk membuat sol untuk membuat obat-obatan, dan dipakai juga dalam industri sabun. Koloid dihasilkan dalam bentuk emulsi, contohnya sabun dan deterjen. Dalam industri makanan, koloid juga bisa ditemukan dalam kecap, saus, susu, mayonis, dan mentega. Nah, di dalam bidang sains dan kesehatan, elektroforensis yang merupakan sifat koloid juga bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi DNA. Nah, itulah dia teman-teman, sedikit banyaknya penjelasan yang bisa saya berikan mengenai materi sistem koloid. Saya mengucapkan terima kasih. Nah, di video kali ini saya juga menyertakan sebuah praktek percobaan kimia sederhana yang akan saya lakukan, di mana pada praktek yang pertama saya akan mencoba untuk membuat agar-agar, dan yang di praktek kedua saya akan mencoba mencampurkan air dengan minyak dan deterjen. Selamat menyaksikan.
Pembuatan koloid dengan cara dispersi dapat dilakukan dengan cara memecah partikel-partikel kasar menjadi partikel-partikel koloid. Nah, pemecahan itu dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu dengan cara mekanik, cara peptisasi, kemudian dengan cara loncatan mual listrik atau busur Bredig, dan dengan cara homogenisasi. Bagaimana deterjen dapat mengemulsikan minyak dan air? Nah, deterjen itu dia adalah suatu zat yang memiliki rantai molekul hidrofobik, di mana rantai molekul hidrofobik dia tidak suka dengan air atau berlawanan, dan komponen hidrofilik juga yang suka dengan air. Nah, rantai hidrofobik yang dimiliki oleh deterjen akan ditolak oleh air, tapi akan ditarik oleh minyak dan lemak. Dengan kata lain, salah satu ujung molekulnya akan tertarik ke air dan sisi lainnya akan mengangkat minyak, sehingga lemak atau minyak akan mudah terangkat ke atas permukaan air. Nah, untuk tambahan, yaitu apa perbedaan antara sol dan gel? Sol adalah salah satu jenis koloid di mana dia terbentuk karena fase terdispersi padat dan medium pendispersinya bisa cair atau zat padat. Apabila medium pendispersinya cair maka dinamakan sol, dan jika medium pendispersinya padat dinamakan sol padat. Sedangkan gel adalah zat yang terbentuk apabila terjadinya proses gelasi. Nah, proses gelasi itu adalah proses di mana prosesnya terjadi akibat adanya pencampuran zat cair dan zat padat pada konsentrasi tertentu dengan takaran yang tepat, sehingga menyebabkan zat cair yang ada di dalamnya akan terserap ke dalam zat padat. Demikianlah video kali ini yang bisa saya berikan, yang bisa saya sampaikan mengenai sistem koloid. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan yang lainnya yang saya perbuat. Saya mohon maaf dan sekian dan terima kasih.